Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Amirul Mukminin Abu Bakr As-Siddiq. Kenapa mesti ada khalifah-khalifah? Untuk membedakan masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Siapa ketuanya nih? Ustaz Somad. Yang membela Iran kemarin katanya ya. Syiah dia itu katanya. Kau nggak datang tarawih ke sana. Kalau kau datang tarawih, kau dengar itu bilalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam, hinggap di dahan di tepi air. Dari bunyi sambutan salam, macam THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua? Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Masjid Ibadur Rahman itu setiap tahun dapat jadwal Ustaz Somad? Jawabannya, bila masjid itu tidak dapat jadwal, Ustaz Somad itu ketua masjid, saya ketua Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya, Kota Pekanbaru. Jadi dulu sekitar tahun 2014, setiap saya lalu di sini dengan mak saya, ini dulu di tepi sungai ini rawa-rawa semak, lalu ditimbun bertruk-truk, timbun tanah timbun coklat. Habis itu tak lama setelah timbun berdirilah rumah hijau muda, cantik, itulah dia rumah-rumah hijau yang juga. Kata almarhumah mak saya, cantiknya lah pula rumah-rumah hijau itu, kata dia. Sedap nampaknya kalau kita tinggal di situ. Saya carilah siapa yang punya rumah-rumah hijau ini. Yang punyanya namanya Haji Anhar. Saya tanya Haji Anhar, berapa harga rumah hijau-hijau itu Haji Anhar? Disebutkan Haji Anhar lah harganya. Berhenti detak jantung saya. Tapi karena untuk Ustadz, saya kasih harga khusus. Bukan lagi harga miring, harga tumbang dikasih. Dibangunkannya pula dapurnya lagi lengkap, sama wastafelnya, sama tempat. Akhirnya pindahlah mak saya ke situ. Senanglah dia. Waktu itu masjid ini belum ada lagi tirainya. Dibelinya lah kain. Untuk apa nih mak? Untuk tirai itu, biar supaya berpisah laki-laki sama perempuan. Waktu itu di masjid ini belum ada wirid yasinnya sore. Dibentuknya lah wirid yasin di sini. Itulah asal muasalnya. Lalu kemudian yang mewakafkan tanah ini punya perumahan, diwakafkan tanah ini jadi masjid oleh Haji Anhar. Lalu Haji Anhar bilang ke saya, Ustaz Somad jadi ketua masjid. Berapa lama Pak Haji? Sampai mati. Terus saya bilang, saya tak mau memikul amanah yang saya tak sanggup. Saya jarang di rumah, saya pergi ke sana kemari. Kalau ada yang bilang Ustaz Somad itu luar biasa, itu salah. Ustaz Somad biasa di luar. Tapi kalau ada ketua dua yang jaga gawang, saya yang menjadi penyerang, saya siap. Ya, kita siapkan. Jadi dari dulu ketua masjid ini memang dua, satu ketua luar, satu ketua dalam. Nah, waktu saya sedang ceramah keliling-keliling, kebetulan jadwal saya di Simpang 3. Yang membaca Al-Quran mahasiswa, ganteng,
Suaranya melengking. Dalam hati saya, hebatlah mahasiswa. Habis itu saya tak jumpa lagi. Tiba-tiba jumpa, rupanya nikah sama anak Haji Anda. Menantu Haji Anda. Itulah imam kita tadi, Ustaz. Nah, jadi dunia ini sempit. Berjumpalah saya dengan Haji Anhar, dengan menantu beliau. Akhirnya sampailah tahun 2026 ini, kami masih hidup lagi. Tapi yang berjuang semua di masjid ini, inilah pengurus dari 2025, tahun-tahun sebelumnya, dan pergantian 2025 ke 2026, 2027. Sudah berjalan dengan lancar, dengan mulus, tidak ada konflik, tidak ada perkelahian. Malam ini ketua lama datang, ketua baru pun datang. Habis tausiah ini nanti akan kita lantik bersama, insyaallah. Karena di beberapa masjid, saya pernah ceramah di Jalan Harapan Raya, belok ke kanan. Saya tanya, ketua masjid yang lama mana? Sejak nggak terpilih nggak datang lagi, Pak Ustaz. Padahal dia yang bawa saya dulu ke situ. Tak boleh sebut nama masjidnya, menjaga kode etik. Nah, di masjid kita Ibadur Rahman ini yang begitu-begitu tidak ada. Alhamdulillah, dari sejak awal saya dulu di sini, Pak Haji Ismail bidang ibadah, imam sudah berganti-ganti, dan sampailah hari ini banyak sekali kemajuan masjid ini. Dulu orang kalau mau berwudu mesti ke belakang. Sekarang sudah ada tempat wudhu di depan dan ada pula kolam. Itu bukan kolam mas koki, itu kolam cuci kaki. Nah, jadi supaya kakinya tak bernajis, tak berpasir, ya bisa. Ini masjid strategis karena diapit dua jalan. Di ujung jalan Kubang, di ujung lagi jalan Subrantas. Sama-sama ramai. Lebih ramai ini lagi daripada Pasar Ramayana Sudirman. Macet. Maka strategis, orang lalu lalang. Maka penuh. Akhirnya dibuatlah kanopi sehingga untuk sholat Jumat. Banyak musafir yang lalu haus, tak ada tempat untuk minum. Di belakang ada kulkas. Masya Allah, ini pengurus semua ini. Saya datang hanya meninjau-ninjau aja. Pengurus semua yang berkeringat, berdarah-darah membuat ini. Ada tempat kopinya pula. Saya tengok. Jangan dicoba besok pagi. Tempat kopi ada. Mudah-mudahan masih ada yang kurang lagi. Yang bawah ini sudah cukup semua, sudah oke, sudah. Dari mulai depan, parkir, kanopi, tempat wudhu, tempat air dingin, kulkas, tempat minum kopi, minum teh ada. Cuma atas ini masih belum. Saya tanya atas ini cukupnya berapa kelas? Atas ini cukup 4 kelas, Pak Ustaz. Saya bilang atas ini mesti dibuat TK. TK-nya jangan lama-lama, setahun sebelum SD. Jadi anak-anak yang mencret jangan didaftarkan. Tak sanggup kita mengurus gurunya. Maka hanya setahun sebelum SD, masuk nanti ke TK Ibadur Rahman, slogannya, hashtagnya, tamat TK hafal juz amma. Gimana? Setuju? Jadi tak usah banyak-banyak. Jangan lagi anak TK asal menyanyi-nyanyi. Ibu saya bulan, bulan ibu saya, kalau tidak bulan bukan. Banyak yang hafal nih. Jadi tak ada lagi anak-anak menyanyi-nyanyi, berjoget-joget, tak ada. Masukkan ke TK Ibadur Rahman, tamat TK hafal juz amma. Salat zuhur di sini, masuk pagi, salat zuhur berjamaah, habis itu jemput. Ini. Tapi yang jadi masalah ini saya tugaskan ini setahun yang lalu ini ke imam kita, Imam Ustadz Yudis. Saya bilang cari istri guru TK. Dia mau, saya dapat kabar dia mau mencari perawat pula. Laporan terakhir ke saya begitu. Saya bilang kenapa belum buka juga lagi TK? Setahun lalu kan saya suruh cari guru TK. Katanya dia mau nyari perawat, Pak Ustadz. Belum dapat juga. Kalau gitu dua-dua kita carikan. Satu perawat, satu guru TK.
Gimana, setuju? Jamaahnya pula yang semangat. Jadi kalau saya tengok dari senyum jamaah ini adalah orang-orang yang bahagia dan tidak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utang. Banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita ambil dari Ramadan ini? Apa yang bisa kita bawa keluar Ramadan ini? Habis Ramadan ini apa yang meningkat? Alhamdulillah Pak Ustaz, selesai Ramadan ini 5 meningkat. Apa itu? Berat badan, kolesterol, gula darah, asam lambung, asam urat. Bukan. Yang meningkat dari Ramadan ini, inilah 5 yang akan saya sampaikan. Habis 5 ini, nanti segera kita lantik mengurus Ibadur Rahman 2026-2027. Kira-kira 5 yang saya sampaikan ini kira-kira bisa diingat atau tidak? Belum lagi saya sampaikan. Yang pertama, yang mau kita bawa dari Ramadan ini keluar ke Ramadan adalah merasakan iman. Merasakan iman. Ikan itu nampak atau tak nampak? Nampak, ini ikan. Ayam itu nampak atau tak nampak? Nampak. Jeruk itu nampak atau tak nampak? Iman nampak atau nampak? Tak nampak. Iman tak nampak, tapi iman bisa dirasakan. Iman bisa dirasakan. Maka ketika Ramadan ini kita merasakan iman. Macam mana merasakan iman itu Pak Ustaz? Jam 1 siang masuk ke toilet Masjid Ibadur Rahman, kunci pintu, di depan sudah siap air setengah bak. Kira-kira kalau dimasukkan kepala minum, ada yang tahu? Tak ada. Ada orang yang mau minum? Tak ada. Walaupun CCTV tak ada, walaupun orang tak menengok, dia tidak mau. Kenapa tak akan minum? Itulah iman. Iman bisa dirasakan. Berapa hari kita merasakannya? 30 hari. Iman itu terus. Ada orang menelpon ibu, Bu, kabarnya anak siamu, laki sianu, bini sianu, menantu sianu. Mau ibu membicarakan aib dia? Tidak. Jangan bicara aib, rusak puasa kita. Jadi kapan ini? Habis buka kita bahas. Iman. Nah, jadi yang pertama yang mau kita bawa keluar dari Ramadan ini, oleh dari Ramadan ini adalah apa pula? Iman. Iman inilah yang akan kita bawa. Makanya selesai tahlil, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis tahlil, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua mati membawa iman. Ada orang mati bawa bini? Mana ada? Mati membawa iman. Kawan akrab pun tak mau ikut kita mati. Jangan bangga. Kenapa? Karena saat kematian datang, bayang-bayangmu pun tinggal. Jadi jangan pernah terlalu bangga. Jabatan tinggal, kehormatan tinggal, kemuliaan tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, bini yang kuat-kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman inilah yang kita bawa. Ketika nanti kita masuk ke liang lahat yang ditanya iman, marrabbuka, dan ketika kita nanti mau masuk ke dalam surga, yang kita bawa iman, salamun qaulam mir. Itu kenapa kita ulang 3 kali, supaya kita kuat dalam hati. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dipisah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun,
dipisah mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan yang di dalam masjid sama yang di luar masjid imannya sama. Mereka di luar dan di dalam, mana yang hebat, di luar atau di dalam? Hebat mereka lah, mereka lebih dulu balik nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman inilah yang kita tanamkan ke anak-anak kita. Pendidikannya pendidikan yang membuat dia beriman. S1, S2, S3 tak menjamin. Berapa banyak orang yang kuliah hebat, tapi pada akhirnya mati murtad, na'udzubillah. Kalau masukkan ke lembaga pendidikan yang membuat dia beriman. Makanya di awal itu yang diundang, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman saja. Yang masuk ke dalam puasa ini yang beriman saja. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semua ini masuk surga. Yang pertama adalah iman. Yang kedua yang bisa kita ambil dari puasa ini adalah berjamaah. Ini berjamaah. Maghrib tadi tak seramai ini saya tengok, karena buka puasa di rumah. Sayang dia meninggalkan kolak 3 mangkok. Isya ramai, tarawih ramai, witir ramai, tadarus ramai, Idul Fitri melimpah keluar, berkurban belum nampak nama-namanya lagi. Maka sebetulnya kita ini yang mau kita ambil dari Ramadan ini adalah berjamaahnya ini. Tradisi bangun pagi itu di Maroko pun ada orang membangunkan pagi-pagi sahur, membangunkan, melempar jendela pakai batu. Ada tradisi. Tapi yang paling ramainya tempat kita lah. Semua dipukul, habis centong, kriuk, belangang, bocor. Nah, ini semua tradisi berjamaah, beramai-ramai. Sekarang manusia tidak disuruh beramai-ramai. Sekarang manusia tidak kenal dengan tetangga, tak kenal dengan RT RW, sendirian di dalam rumah, sendirian di dalam kamar, di depan laptop, di depan handphone, berhari-hari sendirian, mati dalam kesepian. Tak mau lagi bermasyarakat. Dulu acara nikah datang, acara walimah datang, acara akikah datang, acara takziah datang. Sekarang orang sudah tak datang lagi, tinggal ngirimkan foto ucapan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, langsung diupload di Facebook, langsung komen amin amin amin. Sudah tak ada lagi la salam wala kalam. Kita alhamdulillah masih menjaga itu. Kira-kira di Ibadur Rahman ini bisa kita pertahankan berjamaah ini, insya Allah. Jangan sampai habis Ramadan jamaah hilang, tinggal pemain inti, pemain naturalisasi terbang. Sampai ada, saya pernah sholat di masjid, di depan masjid itu buatnya baleho besar, dicari orang hilang. Siapa Pak Imam yang hilang? Jamaah, kata dia. Sejak tarawih terakhir nggak nampak lagi Pak Ustaz. Datangnya lagi kapan? Jenazah. Datang udah jadi jenazah baru datang. Sombong dulu, tak mau di belakang imam, dibalas sama imam, diletakkan depan imam. Sholat jenazah. Kita jangan seperti itu. Alhamdulillah anak-anak saya tengok ramai, anak-anak banyak. Kalau di Masjid Ibadur Rahman ini masih banyak anak-anak, insya Allah 30 tahun akan datang Ibadur Rahman ini tetap ramai yang berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada lagi anak-anak, orang tua belum babatu. Na'udzubillah. Yang tua jangan tersinggung. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nggak ada orang tua di situ. Makanya tadi bunyi solawatnya tadi, bertalu-talu. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Yang dipikir orang anak muda itu, orang tua semua itu.
habis suaranya, menggelegar. Kita bersemangat. Kenapa mesti ada Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud ini Pak Ustaz? Karena dulu di Makkah, selesai mereka sholat tarawih, duduk istirahat, ada yang mengusuk-ngusuk kaki, ada yang membaca Quran, ada yang tawaf. Jadi waktu duduk istirahat itu mereka tawaf, dan waktu tawaf itu bertasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah makanya boleh bertasbih di celah-celah tarawih. Bukan kata saya, kata Syekh Atiyah Sahal, Mufti Dewan Fatwa Al-Azhar. Syekh, apa hukumnya bertasbih di celah-celah tarawih? Kata dia, itu amalan salaf. Ulama dulu di Makkah, mereka bertasbih Subhanallah walhamdulillah. Kita tak ada Ka'bah sini, mau keliling mana? Mau keliling tiang listrik? Nah, maka kita tidak ada berkeliling, kita cuma duduk bertasbih Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Habis itu selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Kenapa mesti ada khalifah-khalifahnya tadi? Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Amirul Mu'minin Abu Bakr As-Siddiq. Kenapa mesti ada khalifah-khalifah? Untuk membedakan Masjid Ahlus Sunnah dengan Masjid Syiah. Karena Syiah tak mau menyebut Abu Bakar dengan Umar. Bagi mereka Abu Bakar, Umar, Utsman merampas kekuasaan Ali. Mereka maunya habis Nabi itu langsung ke Ali. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman tak pakai. Nah, untuk membedakannya mana Masjid Syiah dengan Masjid Ahlus Sunnah, nah itulah kita menunjukkan. Makanya kalau ada masjid tak ada nyebut-nyebut Abu Bakar, itu Syiah. Masjid Ibadur Rahman ini Masjid Syiah atau Masjid Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah. Makanya dari disebut. Biasanya Masjid Ahlus Sunnah itu ada tulisannya di mimbar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kalau ditengok ini mimbar Syiah. Abu Bakar, nah, orang pertama kali datang kemari sholat pasti dia tengok kaligrafinya ada tak Abu Bakar, Umar? Tak ada. Yang disalahkan siapa? Ketua masjid. Siapa ketuanya nih? Ustaz Somad. Yang membela Iran kemarin katanya ya. Syiah dia juga deh. Kau nggak datang tarawih ke sana. Kalau kau datang tarawih, kau dengar itu bilangnya Al-Khalifatul Tsani Amirul Mu'minin Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata jamaah yang bisa menjawab. Jamaah yang lain tak bisa menjawab. Kau udah banyak kali minum es tuh. Bisa kalian aja lah tadi. Nah, ini yang perlu kita mau bawa ini, kebersamaan. Tidak ada lagi dikotomi kotak-kotak. Ini orang Amiraya, ini bukan orang Amiraya, ini orang komplek, ini orang luar. Rupanya nanti di surga ada di kampung. Ini surga orang Amiraya. Mana ada? Sama kita semua nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Tanah ini tanah wakaf. Memang yang mewakafkannya dulu adalah developer yang membangun perumahan. Tapi tanah ini dibangun di pinggir jalan. Untuk apa? Untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita pahami begitu. Kalau tidak begitu nanti pikiran kita terkotak-kotak. Masjid ini alhamdulillah mau baca Quran ada. Datang orang habis dari pasar, lewat, sholat, lupa bawa mukena, ada mukena di situ. Tapi jangan bawa balik. Lengkap semua. Suara sound systemnya mantap, AC-nya. Tadi waktu saya masuk maghrib di sini, dingin aja. Sekarang agak panas tuh. Ramai orang. Badan kita ini panas. Saya tak tahan dingin. Kalau saya tinggal di hotel, AC itu saya matikan. Kalau berdua sama orang, saya cari orang yang udah tua, yang gak tahan sama AC.
Dulu kalau dalam juri MTQ, saya selalu satu kamar sama Profesor Alaidin, karena beliau tak pakai AC juga. Kami semasa anti AC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita bawa dari Ramadan ini iman. Yang kedua yang kita bawa dari Ramadan ini adalah berjamaah. Yang ketiga, apa yang kita bawa dari Ramadan ini? Merasakan perasaan orang lain. Merasakan perasaan apa? Perasaan lapar. Fakir miskin, anak yatim, du'afa, lapar. Lapar itu tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Apa itu lapar? Ini lapar. Jangan makan dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, itulah dia lapar. Lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membuku. Boleh untuk ambil satu dulu Pak. Apa tanda puasa kita? Sudah 25 atau 26? Malam ini keberapa nih? Saya mau ngetes saja, jamaah masih sadar nggak? Malam ke-23 katanya, alhamdulillah. Kalau Muhammadiyah ke-24. Yang lain malam ini 23. Ada pula yang pertama malam kita jadi malam pertama baru mulai tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang mau kita bawa dari Ramadan ini adalah merasakan perasaan orang lain. Apalah yang dirasakan jamaah ini sekarang? Ya, dirasakan jamaah ini jelasnya capek, lapar, mengantuk, lelah, letih, kerja lagi, masuk kantor lagi, menggaleh lagi, berdagang lagi, ngurus anak lagi. Udah lawat capek, Ustaz pula ceramah panjang-panjang. Nah, itu maka Ustaz Somad itu di mana-mana berceramah jelas 60 menit. Kalau di masjid lain, kalau di masjid sendiri 30 menit cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan perasaan orang lain. Apa rasanya bawa motor siang-siang kepanasan? Saudara-saudara kita yang mencari nafkah halal untuk anaknya, mampir dia ke sini, masuk dia ke masjid. Alhamdulillah dingin. Kok ada air dingin katanya. Rupanya di belakang ada kulkas. Itulah pahala yang ngasih kulkas. Mudah-mudahan berlimpah rezekinya. Tengoknya kulkas, tak ada orang bangkat aja tadi. Datang dia kemari, jangan sampai masjid dikunci. Kalau kita takut barang hilang, diikat. Itu kok tak ikat? Ada ikatnya? Tidak diikat, dicorkan langsung dia. Hebat yang menjadi bagi Rahman. Siapa yang mau ngangkat, kalian cabut jangan sekalian. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka buah dari puasa ini adalah bersedekah buka puasa. Manfaat para sahiman, siapa yang memberi sedekah buka puasa, karena lagu mithlu ajri shahim, dapat pahala macam orang yang berpuasa. Kalau bisa 30 hari kasih buka puasa. Kalau tidak bisa, itulah dia puncaknya nanti membayar zakat fitrah. Orang yang tak bayar zakat fitrah tergantung puasanya tak diterima Allah SWT. Waktu membayar zakat fitrah sampai khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, takbir dia 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Habis. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Maka ini berbagi. Alhamdulillah banyak yang sudah disupport oleh masyarakat kita berbagi. Siap kanopi, siap tempat wudhu, siap cuci kaki, siap kulkas, insya Allah siap pula bangunan di atas, insya Allah. Saya di mana-mana tahu siap, kalau udah siap-siap itu keluar kotak. Ini kita tengok tak ada kotak. Mana kotak-kotak? Udah kotak aja. Itu baru DP-nya. Sengaja kotak itu tidak dibuat berpintu, plong aja. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu yang lupa bawa duit. Jadi ada yang punya gelang, cincin,
Rantai masuk ke sini semua, masuk. Untuk apa ibu simpan banyak-banyak? Cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, gelang leher, hidung semua. Kasih. Untuk apa banyak-banyak? Ibu punya emas banyak-banyak, ibu meninggal, mati, siapa ngambil? Diambil lagi. Untuk apa? Jangan suruh-suruh. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan mengalir itulah dia sedekah. Ma akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dipakai laku. Hidup ini cuma dua, makan pakai, makan pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa untuk bekal hari esok. Yang lupa bawa duit, yang belum bawa duit, nggak apa-apa. Nanti datang ke ketua baru, datang ke seksi ibadah, datang ke pengurus. Saya sudah mendengar ceramah Ustaz Somad waktu malam pemukulan pengurus baru kemarin. Katanya ada ruang atas ini mau dibuat, berapa sak semen, berapa batu bata, berapa kerikil. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kaya di Pekanbaru mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat mati. Saya 2008 pulang ke Pekanbaru, banyak pejabat-pejabat. Saya tanya, mana saya? Mati. Mana saya? Stroke. Mana saya? Mati. Meninggal. Yang sombong-sombong mati. Yang baik-baik mati juga. Kalau yang baik mati, yang sombong mati, apa gunanya? Yang baik itu mendapatkan amal jariah, ya. Sempat dia membangun masjid 20 tahun jadi presiden, 1945 sampai 1965 meletus G30 SPKI, tumbang Presiden Soekarno. Tapi dia sempat membangun masjid Istiqlal Soekarno. Padahal waktu itu Indonesia tak punya duit, baru selesai dijajah Belanda. Tengok besarnya kepala Presiden Soekarno, dibangunnya masjid terbesar di Asia Tenggara. Semua orang, tamu-tamu internasional, Barack Obama, Clinton masuk ke Istiqlal berdecak kagum besar. Habis 20 tahun, tumbang, naik Soeharto 32 tahun. Cerdas juga ini. Ini akan tumbang. 1998 bulan Mei tumpang. Tapi dia sempat masjid terbanyak dibangun presiden di Indonesia. Setiap kabupaten kota namanya Masjid Muslim Pancasila, tanda tangan Soeharto. Bininya Ibu Tin membangun juga masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Saya di sana waktu acara jamaah TV One. Masjid Atin. Saya sangka Atin itu dulu Atin Wazifur, rupanya Ibu Tin. Nah, kita yang tak mampu bangun masjid, kita bukan Presiden Soekarno, kita bukan Presiden Soeharto, kita tidak punya duit, maka masjid yang udah ada ini kita bantu, kita support. Mudah-mudahan yang sudah berwakaf untuk Masjid Ibadur Rahman ini dilimpahkan Allah rezeki. Bagi yang belum, insya Allah dibukakan Allah pintu rezeki yang halal yang barokah. Yang pertama kita bawa dari Ramadan iman. Yang kedua kita bawa dari Ramadan berjamaah. Yang ketiga merasakan perasaan orang lain, lalu kita ringan keluar duit untuk makan, untuk bangun, untuk nolong, untuk buat kulkas, untuk buat minuman, untuk buat kopi teh gratis. Yang keempat, bangun malam. 30 malam bangun malam. Bangun malam sahur, bangun malam tahajud, bangun malam zikir, bangun malam i'tikaf, bangun malam. 30 malam. Sudah bangun malam. Selama ini bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Manchester United, Liverpool. Selama ini bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan kencing, 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 kencing. Tapi 30 malam ini bangun malam, salat sunat tahajud. Bangun malam, baca yasin. Bangun malam, khatam Quran. Bangun malam, i'tikaf. Bangun malam, tadabbur. Bangun malam, semua bernilai ibadah. Maka nanti setelah keluar dari Ramadan, Allah bisa karena udah terbiasa 30 malam bangun.
Dimudahkan Allah, mudah-mudahan kita istiqomah bangun malam. Rupanya beda Ustaz, sholat malam sama sholat siang. Oh beda. Mungkin Bapak Ibu tidak merenungkannya. Coba Bapak perhatikan istri Bapak siang dengan malam. Yang belum berbini jangan bayangkan. Coba perhatikan dia waktu siang, apalagi jam 4 sore pas mau membuka. Siang mau malam. Perhatikan malam. Malam dia sedang tidur. Tengoklah anak-anak kita itu, kita bangun malam kita tengok. Inilah amanah yang dititipkan Allah ke aku. Ini biniku, ini anakku. Aku memikul tanggung jawabnya di dunia akhirat. Itu lain perasaan. Yang belum mencoba, coba malam. Kenapa banyak suami tidak mengalami yang saya ceritakan ini? Karena dia tak bangun. Bininya membangunkan dia 5 menit menjelang imsak. Susah membangunkan suami. Betul tuh. Betul mereka. Padahal semestinya lakilah yang membangunkan bini, suamilah yang membangunkan istri. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang, rahimallahu mar'an, Allah merahmati suami yang mengambil air memercikkannya ke wajah istrinya. Wake up my honey, wake up my darling. Ini untuk mengajari Ustaz Yunus semangat yang membangunkan perawat tadi. Gue dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang orang mana bang? Abang orang Jawa. Hah? Tapi abang orang Selat Panjang. Tapi abang orang Bengkalis. Tapi abang orang Siak. Tapi abang orang Melayu. Enggak, abang orang Jawa. Maksudnya abang adalah jawaban istiqomah Muslim itu. Udah wajar tidak apa ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa tadi hilang tuh apa? Yang keempat adalah bangun malam. Karena bangun malam itu disuruh Allah Ta'ala, wa minal laili, dari sebagian malam, bukan semua malam. Kalau semua malam ini kita bangun, besok kita lemah, tak bisa kerja. Allah cuma minta sikit aja, wa minal laili, dari sebagian malam. Itu makanya ceramah tarawih ini tak boleh panjang-panjang, karena orang mau pulang. Apalagi ada pelantikan. Habis pelantikan nanti pulang langsung tidur. Jam 10 selesai tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam cukup. Bangun malam, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, jangan witir lagi, karena tadi udah witir sama imam. La witrani fi lailatin wahidatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Habis itu berzikir. Zikirnya yang paling afdal 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua selawat. Selawat yang paling afdal selawat yang ada Ibrahimnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya zikirnya enggak kuat-kuat Pak Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya zikirnya enggak bersuara, dalam hati aja Pak Ustaz. Mau zikir bersuara, mau berzikir tak bersuara, Allah Maha tahu. Kalau Ustaz, saya berzikir bersuara untuk menghilangkan bisikan-bisikan, untuk menghilangkan gangguan setan, jin, balang tanah, suster, ngesot, malampir, rakla. Kita kalau mengusir hantu kan bersuara. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mana ada orang mengusir hantu? Allah. Kata hantu baru sedikit enggak ada. Terus kita mencabut gitu. Mana ada orang mengusir hantu? Coba tengok orang-orang membaca ayat ruqyah itu. Mana ada orang baca ruqyah? Pelan, buat baca ruqyah. Tiba-tiba datang orang ke rumah saya. Pas nengok mata saya, macam singa dia. Mau diterkam langsung. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ukhruj ya Abdullah.
Ukhrujna ya Allah, keluar kau wahai Rasulullah, keluar. Itu. Jangan tiba-tiba ada orang kita terkejut pula kita. Jangan sampai terkejut. Ustaz berani orang dia dipegang 3 orang. Ada yang pegang tadi lah. Yang terakhir, yang kelima, apa yang kita bawa dari Ramadan ini? Yang kita bawa dari Ramadan ini adalah semangat menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah. Sholat witir, tarawih, tahajud 30 malam. Ambil burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke kotak, kasih beras. Besok ambil burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke kotak, kasih beras. Seminggu ya, 7 hari. Habis itu lepas. Terbang dia sejauh mata-mata, sore nanti pulang. Burung merpati diikat kasih beras 7 hari, tahu dia pulang. Jamaah diikat 30 hari. Tak tahu di mana pulang. Tapi jamaah menjadi lain. Kalau ibadur rahman ini sampai tamat. Tak malamnya aja tahu. Nah, oleh sebab itu maka berjamaah, paksa-paksakan, berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kerinduan, lama-lama menjadi kebutuhan. Kita kalau udah paksakan sholat berjamaah ini, nggak enak kalau nggak ke masjid, nggak enak kalau nggak berjamaah, nggak enak sholat sendirian, nggak enak kalau ayatnya pendek, nggak enak kalau imamnya tidak ustaz akan. Nikmat tak terasa panjang, sedap sholat, enak. Tapi kalau yang imam, alhamdulillah, apa yang ragu ini selesai tidak sholat. Yang imam ini belum selesai. Untung lagi kita doakan anak-anak kita menjadi qori dan hafiz Quran menjadi sahabat. Satu-satunya cita-cita mak saya yang tak tercapai itulah dia mau saya jadi qori. Pulang saya bawa ijazah LCMA dosen. Aku di dosen, dia dari kau nggak qori. Pakai juga hati gitu. Oh, cucu-cucunya dulu. Anak adik saya, Nisa sekarang alhamdulillah sudah Mesir, sudah kuliah di Mesir. Di bawah emak itulah 2 cucunya, Nisa sama Bibi. Dari sini naik becak dari Lembang, sampai di Simpang naik bis yang arah ke Ramayana, turun dia di Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu pagi ada ngaji dengan Ustadz Fairul Nas Jamal ya. Sampai di situ waktu dia naik angkot itu ditanya orang, ibu umurnya berapa Pak? 70 Pak. Ini cucu saya sampai hati anak ibu ya membiarkan ibu 70 tahun pergi sendirian. Iya. Kalau disebut anak bukan tidak kenal. Siapa nama anak ibu? Abdul Somad. Di antara orang baik. Pagi-pagi setiap pagi Ahad di bawahnya lagi 2 cucunya. Tapi inginnya di depan. Maka ketika 2021 saya bukalah pesantren Az-Zahra di Rimbo Panjang. Santrinya sekarang 590. Hafal Quran. Yang laki-laki di Palas sekitar 300-400 hafal Quran. Pori-pori hafal. Semalam datang Pak Kapolres yang mengantar jenazah mak saya ke kampung dari Pekanbaru bulan Maret, 18 Maret 2019. Malam datang dia dari Jakarta, ditengok. Oh, masjidnya nama mak ya Pak Ustadz? Iya. Santri sudah banyak ya? Iya. Rumah ini rumah mak ya? Iya. Tapi orangnya nggak ada. Itu dia pagi, saya tengok meleleh air mata. Saya mau nangis juga, cuma saya kan jaga image saya. Laki-laki yang biasa dipukul ombak di pas gelombang, maka hujan-hujan deras itu seperti gerimis saja. Mesti tegar menghadapi kehidupan. Intinya kita semua akan kembali menghadap Allah.
Kalaupun kita mati, anak-anak kita tinggalkan menjadi anak-anak yang soleh. Kau nggak sopan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mau kita bawa keluar dari Ramadan ini yang pertama adalah iman. Yang kedua, hablum minan nas, silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, merasakan perasaan orang lain. Yang keempat, bangun malam. Yang kelima adalah berjamaah. Imam Ustadz Atan, ada satu lagi imam. Kalau Ustadz itu jadi imam, kata mak saya, aku kalau udah Ustadz itu jadi imam, sudahlah kurasa Ustadz ketua LPT Riau, namanya Ustadz itu dia bilang, dulu rumah beliau Ustadz Dr. Tawab. Kalau Dr. Tawab di sini membaca ayat, aku kalau Dr. Tawab menjadi imam, senang. Cuma dalam hati saya nggak pernah dia memuji saya sekali. Pernah sekali pun. Apalah salahnya? Aku kalau kau jadi imam di situ sedap kali, kalau nggak pernah sekali. Sampai akhirnya dulu yang mengawani mak saya di situ makcik dari kampung. Jadi saya tanya makcik itu, makcik, iya, waktu malam meninggal itu gimana? Karena saya waktu itu sedang dia jual di Pulau Madura. Malam itu macam biasa, dia bangun jam 2 malam, dia tahajud malam Senin. Terus dia makan sahur, karena dia tak tinggal puasa Senin. Habis makan sahur, dia menunggu azan subuh. Apalah kerja dia waktu menunggu azan subuh itu? Menonton YouTube kau. Oh, ternyata dia mengagumi saya. Tapi dia tak pernah cerita. Ditontonnya YouTube kau, tengok. Habis itu udah mau azan subuh, tadi pergi dia ke kamar mandi, sakit kepala. Nah, akhirnya kami minta adik-adik bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, entah di jalan itu, entah di rumah sakit itu, sudah meninggal. Untuk ibu saya, ibu kita semua, orang-orang tua kita semua, ayah kita, atuk kita, guru-guru kita, tidak bisa tulis satu-satu. Semuanya untuk mereka semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma jangan kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surga, ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Allahumma innaka 'afuwwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul 'afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu 'anna, maafkanlah segala silap salah dosa kami, ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya, ya Allah. Waftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hatinya, ya Allah. Wahfadhum min kulli su'in wa syarrin makruh, jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat baik lalu mengiriminya dengan amal yang baik. Allahumma innaka 'afuwwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul 'afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu 'anna, maafkan segala silap salah dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.